warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andes Gunawan, masih di Pendidikan Calon Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas aksi nyata modul terakhir pada Pendidikan Guru Penggerak, yaitu modul 3.3, di mana pada aksi nyata kali ini berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Untuk lebih jelas lagi, mari kita ikuti tayangannya berikut ini. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan BAGJA atau BAGJA yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program: Raih Mimpi Melalui Literasi Digital. Tujuan program: mengembangkan pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Latar belakang: 1. Rendahnya minat baca peserta didik. 2. Capaian literasi dalam rapot mutu sekolah belum maksimal. 3. Membiasakan peserta didik dengan literasi digital. 4. Peserta didik mampu membuat ringkasan yang telah dibaca pada kegiatan literasi digitalnya. Aksi nyata. Tahap B, buat pertanyaan utama. Tahapan Bagja. Tahapan Bagja ini dimulai pada kolom tahapan, kedua kolom pertanyaan, ketiga kolom tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, keempat rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, keempat aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Selanjutnya waktu yang diperlukan, dan kolom yang terakhir penanggung jawab tahap ini. Dalam buat pertanyaan, tahapan yang pertama, membuat pertanyaan utama yang akan membuat arah investigasi, kekuatan, potensi, peluang. Selanjutnya, menggalang atau membangun tim koalisi perubahan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menunjukkan minat baca pada murid? Kedua, bagaimana menumbuhkan berpikir kritis pada murid? Yang ketiga, bagaimana menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban: membiasakan murid untuk membaca, memberikan masukan dan penalaran agar murid terbiasa dan menganalisis suatu kegiatan, memberikan kegiatan yang dipilih mereka secara mandiri, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid, memberi saluran kepada murid melalui media yang disukai, menerima masukan pendapat dari siswa, meminta kepada siswa berkaitan dengan model penugasan, aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Yang pertama murid, yang kedua guru, yang ketiga HP, yang keempat wifi atau hotspot, yang kelima media, blog sekolah atau web lainnya. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab pada tahap ini adalah guru, P5 atau wali kelas. Aksi nyata tahap A, ambil pelajaran. Tahapan dalam ambil pelajaran. Pertama,
Menyusun pertanyaan lanjutan, kenali kekurangan, potensi, peluang melalui investigasi, menentukan bagaimana cara menggali fakta, memperoleh data, dan survei individu. Pertanyaan, apa nama programnya? Termasuk dalam program apa kegiatan? Siapa yang terlibat dalam program? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Nama program, raih mimpi melalui literasi digital, termasuk kegiatan kurikuler yang terlibat murid, guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid. Membangun kepercayaan murid, ringkasan hasil literasi digital akan ditempel di mading sekolah atau diupload di blog sekolah. Sumber belajar dapat berupa blog dan lain-lain. Memberikan kesempatan murid untuk merefleksi aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Murid, guru, HP atau laptop atau Chromebook, Wi-Fi, hotspot, media blog sekolah atau media lainnya. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab tahap ini guru P5 atau wali kelas. Dokumentasi tahap A dan B. CGP berdiskusi dengan kepala sekolah perihal dengan program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, CGP berkolaborasi atau berdiskusi dengan kepala sekolah dan dewan guru perihal program yang akan dilaksanakan. Nampak pada kegiatan diskusi tersebut ada beberapa guru yang memberikan masukan guna perbaikan demi suksesnya program digitalisasi literasi. Kemudian, CGP melakukan sosialisasi diskusi bersama dengan siswa perihal dengan kegiatan literasi digital. Nampak pada dokumentasi ada beberapa siswa yang memberikan masukan terkait dengan pilihan digital literasi yang akan mereka baca. Catatan refleksi format 4P. Peristiwa, latar belakang situasi yang dialami CGP. SD Negeri Citerep 6 adalah salah satu sekolah dasar yang ada di Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sekolah yang sangat strategis berada di zona kawasan ekonomi khusus atau KEK. Gerakan literasi merupakan hal pokok utama untuk dilakukan di dunia pendidikan, khususnya sekolah. Gerakan ini akan mendorong anak untuk masuk ke dunia yang penuh makna dan menjadikan dunia berada di genggaman tangannya. Di era digital ini, kondisi anak-anak mengalami penurunan dalam karakter yang sering disebut degradasi moral. Di zaman sekarang, sangat jarang sekali anak melakukan literasi karena sibuk dengan gadget dan game online. Mereka lebih cenderung menyendiri bersama gadgetnya sehingga tidak ada sosialisasi bersama teman, keluarga, dan sanak saudaranya. Oleh karena itu, saya mengalihfungsikan kebiasaan siswa yang tadinya mereka hobi bermain game online dengan gadgetnya menjadi literasi digital. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan CGP yaitu kegiatan literasi digital yang dilakukan dengan membaca 15 menit sebelum memulai pelajaran di sudut ruangan yang sudah tersedia atau yang disebut dengan pojok baca. CGP berinisiatif ingin mengembangkan kegiatan literasi ini dengan program gerakan literasi digital sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa, misalnya dalam menulis puisi atau cerpen, membaca puisi, membuat karya tulis, dan menceritakan kembali isi cerita dari sebuah buku atau bacaan. Hasil dari aksi nyata. Hasil dari aksi nyata yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.
menumbuhkan minat baca siswa, mengembangkan bakat siswa di bidangnya masing-masing, meningkatkan kreativitas siswa dalam berkarya dan mewujudkan sekolah dengan pembiasaan budaya literasi digital. Penyusunan program kegiatan literasi digital dilakukan dengan cara koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah dan sosialisasi kepada kegiatan literasi digital kepada semua warga sekolah. Kemudian, pelaksanaan program dilaksanakan pada minggu pertama bulan April sampai dengan minggu keempat bulan Mei sesuai dengan langkah-langkah Bagja. Hasil dari aksi nyata yang selanjutnya, hasil pelaksanaan program pada sebagian siswa sudah menunjukkan minat membacanya yang konsisten. Siswa sudah mengembangkan bakat dan minat di bidangnya masing-masing seperti ada yang berbakat dalam menulis karangan bebas, berbakat dalam baca puisi, berbakat dalam menulis cerpen, dan berbakat di bidang lainnya, dan terbentuknya karakter budaya positif yaitu budaya literasi pada diri siswa yang dilakukan dengan pembiasaan di sekolah. Evaluasi dilakukan secara berkala dan menyeluruh terhadap program ini oleh kepala sekolah dan guru. Learning dilakukan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi sebagai bahan pembelajaran dan temuan untuk perbaikan praktik selanjutnya. Reporting dilakukan oleh guru sebagai pembina yang membuat laporan tertulis dan lisan secara berkala kepada kepala sekolah dan orang tua siswa untuk melihat apakah kegiatan gerakan literasi dapat meningkatkan minat baca siswa. Data yang diperoleh dapat dilakukan dengan wawancara atau observasi. Dari hasil observasi dan wawancara dapat dibuat suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depan. Feeling atau perasaan. Perasaan ketika dan setelah menjalankan aksi nyata, perasaan saya sangat senang dan bahagia karena melalui program budaya literasi digital di sekolah, murid mempunyai wawasan luas, cerdas, dan berkarakter. Proses menumbuhkan budaya literasi ternyata mampu memberi dampak dan perubahan besar dalam meningkatkan proses dan hasil belajar siswa di sekolah. Siswa mampu menemukan sendiri kebahagiaannya, murid merasakan kenyamanan berada di sekolah, dan memberikan kebebasan untuk belajar atau membaca sesuai minatnya. Feeling, finding, pembelajaran yang diperoleh. Secara keseluruhan, hasil dari yang saya dapat pada setiap tindakan aksi nyata yang saya lakukan menunjukkan perubahan yang cukup baik, khususnya pada tahap program yang berdampak pada siswa dari segi peningkatan kompetensinya. Pembelajaran tentang program yang berdampak pada murid melalui program literasi digital sekolah menjadikan saya sadar bahwa memberikan kebebasan kepada siswa dengan menemukan sendiri dan menggali potensinya membuat pembelajaran yang mereka dapatkan lebih bermakna, sehingga ilmu dan wawasan mereka bertambah, sehingga nantinya peserta didik mampu memilah sendiri informasi yang bermanfaat untuk dirinya ke depan menuju belajar Pancasila. Di samping itu, dengan berkolaborasi dan berkomunikasi yang baik, maka program dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Future, rencana perbaikan di masa depan. Dalam setiap program tentu memiliki proses dan tahapan, dan proses dan tahapan-tahapan ini saya mengevaluasi dari setiap kegiatan yang telah kita laksanakan. Dari hasil evaluasi ini, saya merencanakan perbaikan yang dianggap perlu dan memaksimalkan tahap selanjutnya. Adapun rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang adalah program ini harus dilaksanakan dengan telaten dan berkelanjutan atau konsisten. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan gerakan literasi digital sekolah diantaranya dengan memanfaatkan web atau situs pendidikan yang ada dengan semaksimal mungkin dan terus-menerus memberikan motivasi kepada siswa. Itulah rangkaian dari aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih. Salam.